of profound change. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang sangat menarik dan baru nih, dari film yang berjudul The Magician 11. Film ini menceritakan seorang kakak yang kehilangan adiknya yang telah meninggal. Namun dia merasa adiknya masih hidup, sehingga dia tidak sengaja bertemu dengan peramal yang menyuruh dia mencari seekor gajah dan mengikuti gajah tersebut untuk menemukan sang adiknya kembali. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diceritakan di kota Baltese, di mana penduduknya hidup dengan harapan dan juga keajaiban. Hingga suatu ketika semuanya sirna saat perang terjadi. Bahkan datanglah awan yang tidak pernah berubah. Di situ tinggal seorang pemuda bernama Peter. Dia yatim piatu yang hidup bersama veteran perang bernama Vilna Lutz. Lalu Lutz memberikan Peter satu koin untuk membeli roti dan ikan di pasar. Sialnya koin itu jatuh, menggelinding dan berhenti tepat di tenda peramal, di mana tertulis tarif satu koin untuk menjawab segala pertanyaan, yang membuat Peter tertarik dan masuk ke dalamnya. Di mana si peramal langsung menjawab pertanyaan yang ada di benak Peter, yaitu tentang adiknya yang masih hidup. Jadi selama ini apa yang ada di ingatan Peter memang benar, adiknya masih hidup. Masalahnya dia tidak tahu cara menemukan adiknya. Di situ peramal memberitahu Peter untuk mengikuti gajah supaya bisa menemukan adiknya. Padahal di Baltese saja tidak ada seekor gajah pun. Yang membuat Peter kesal, ditambah Lutz marah karena Peter tidak menggunakan koinnya membeli makanan. Daripada marah-marah, Lutz menyuruhnya mengambil buku dongeng di rak dapur milik Romain the Smith, salah satu prajuritnya dulu yang selalu ingat rumah jika membaca bukunya. Lutz yang mengetahuinya mencuri buku itu supaya mencegah Smith jatuh dalam kenyamanan cerita dongeng. Hal itu juga Lutz terapkan nih ke Peter agar dia tidak percaya adanya gajah, karena itu hanya dongeng belaka. Kemudian Lutz menyuruh Peter baris berbaris hingga debunya berjatuhan di rumah tetangganya bernama Gloria dan juga Leo. Lalu Leo ke balkon berteriak menyuruh Peter berhenti. Di situ Peter menjelaskan kalau dia dihukum memakai koin untuk meramal yang menyuruhnya menemukan gajah. Di sisi lain ada pertunjukan pesulap amatiran. Malangnya tidak ada satupun dari penampilannya yang memukau penonton. Jadi pesulapnya menarik partisipan seperti Madame Lavaux ke atas panggung, di mana si pesulap ini ingin membuktikan mantra terkuatnya. Moment of profound change. Yang apesnya justru mendatangkan gajah dari langit menimpa si Madam. Di saat yang sama Peter memimpikan adiknya. Untuk memastikannya dia pergi ke pasar yang bertujuan untuk bertanya nih ke si peramal, yang nyatanya tenda peramal tidak pernah ada. Tiba-tiba Peter mendengarkan perbincangan tentang gajah yang ada di istana kontes, yang artinya ucapan si peramal benar. Bisa jadi gajah itu berhubungan dengan adiknya yang masih hidup di luar sana. Yang membuat Peter lari kegirangan sampai menabrak Leo. Di situ Leo yang mendengarnya jadi ikutan membantu Peter menemui si gajah. Berbeda dengan Lutz yang menyatakan gajah itu tidak berguna. Ditambah dia yakin adiknya Peter sudah meninggal. Meskipun begitu, Peter tetap pergi nih mencari adiknya. Sementara itu si pesulap yang ada di penjara mencoba melarikan diri dengan sihirnya yang hasilnya gagal. Ditambah Madame Lavaux mendatanginya untuk menuntut pengakuan ke pesulap kalau memang sengaja ingin meremukan kakinya dengan gajah. Padahal itu bukan kemauannya, apalagi sihirnya saja tidak bisa membuatnya keluar dari penjara. Di sisi lain, Leo mendatangi kontes untuk menanyai keberadaan gajahnya. Namun malah pengawal kerajaan yang jawab kalau gajah itu berbahaya, sehingga harus disingkirkan. Di situ Leo mencegahnya nih, karena kedatangan si gajah ini tiba-tiba dan tidak bersalah. Sayangnya kontes tetap menyingkirkannya agar tidak membahayakan warga kota. Sebelum itu terjadi, Leo inisiatif nih mengirim telegram pada sang raja yang senang dengan hiburan. Dan isi telegram itu berisi tentang gajah yang jatuh menimpa wanita tua di Baltese, membuat sang raja tertarik pergi ke sana, sehingga para warga menyambutnya termasuk Peter.
Lalu diam-diam masuk ke istana ingin melihat gajahnya. Tidak berapa lama masuklah sang raja ke hall utama, di mana pengawal istana membuka tirai gajahnya. Ia membuat orang-orang yang ada di istana terpukau melihat si gajah. Namun terjadi masalah pada matanya hingga dia tidak nyaman. Untungnya ada Peter nih yang menyadari sebelum gajahnya mengamuk atau nyaris ditembak pengawal, yaitu dengan membasuh mata si gajah memakai lap. Meskipun ada perlawanan, Peter menenangkannya kalau dia tidak berbuat jahat. Syukurnya gajah itu mengerti dan mau dibersihkan. Setelah itu si gajah meminta seember air ke Peter, yang gunanya membersihkan tubuh si gajah. Di situ orang-orang yang melihat Peter berinteraksi dengannya merasa takjub. Apalagi kontes memperbolehkan Peter merawat si gajah di istana. Sayangnya Peter tidak mau karena takdirnya membawa si gajah untuk menemukan adiknya, yang kedengarannya mustahil, tapi tidak bagi sang raja. Dia menantang Peter nih menyelesaikan 3 tugas yang mustahil. Apabila dia berhasil melakukannya, dia mendapatkan si gajah. Tapi sebaliknya, jika gagal sang raja yang akan membawanya. Tugas pertama dimulai nih dengan adu pedang melawan prajuritnya esok hari. Di sini Peter juga disupport pedangnya sang raja. Meskipun tidak meyakinkan, Leo mau membantunya berlatih pedang dengan latihan di toko istrinya, di mana Gloria pesimis kalau Peter tidak mungkin memenangkannya. Singkat cerita, di panti asuhan ada bocil bernama Adele. Sehabis memimpikan seekor gajah, lalu dia sampaikan ke suster bernama Mary kalau gajah itu akan membawanya pergi. Namun Mary menasihatinya bagaimanapun disinilah tempat teraman dari kejamnya dunia. Di sisi lain, si gajah juga bermimpi menghabiskan waktu bersama keluarganya di padang rumput. Sedihnya saat berenang di air, dia tertinggal dan tahu-tahu sudah ada di istana. Ia membuatnya bersedih dan menyadari seharusnya dia tidak ada di sini. Tiba-tiba masuklah Peter menghampiri si gajah. Dengan percaya dirinya Peter menjelaskan tujuan si gajah yang ada di sini mencari adiknya. Lalu membukakan peta untuk gajah supaya bisa tunjukkan di mana letak adiknya berada. Bukannya ngasih tahu, si gajah malah mengajaknya bercanda. Meskipun tahu hasilnya seperti itu, Peter tetap berjuang nih untuk si gajah. Keesokan harinya tugas Peter yang mustahil dimulai, di mana dia akan melawan prajurit kebanggaan sang raja, yaitu Sersan the Smith. Tiba-tiba Peter kabur nih melarikan diri. Ternyata Peter teringat buku dongengnya Lutz, pemilik aslinya adalah The Smith yang dia lawan hari ini. Mau tidak mau Peter pulang ke rumah sambil menghindari serangan The Smith. Meskipun nyaris tertangkap, Peter memilih lompat ke dalam sungai. Lalu ikan yang tadi dia bawa diberikan ke kucing-kucing. Dengan begitu Lutz memperhatikan kucing yang lagi makan. Sedangkan Peter diam-diam mengambil buku dongengnya. Lalu dia tunjukkan ke The Smith, yang membuatnya flashback sewaktu kecil ibunya membacakan buku itu. Sekaligus menyadarkan The Smith sudah waktunya dia berhenti dari pertarungan. Lalu mengaku kalah. Dengan begitu Peter memenangkan tugasnya yang pertama. Para warga semuanya menyambutnya dengan gembira. Setelah itu sang raja memberikan tugas mustahil yang kedua, yaitu Peter terbang di alun-alun saat tengah hari. Di sini Peter tidak bisa menolak karena bagaimanapun dia kembali ke niat awal membantu si gajah serta menemukan adiknya. Lalu kabarnya tentang tantangan demi gajah sudah tersebar nih hingga ke panti asuhannya Adele, di mana Adele mengajak Mary pergi ke kota melihat gajahnya langsung. Singkat cerita, Peter kehabisan cara untuk bisa terbang. Ditambah Lutz melarangnya melakukan tantangan ini karena bisa saja dia mati seperti adiknya. Mendengar hal itu Peter marah di depan rumahnya Leo. Ia membuat Leo keluar bersama Gloria dan mendengar keluh kesahnya. Lalu menyuruh Peter makan bersama mereka, sekaligus membantunya untuk terbang esok hari. Di saat yang sama Adele dan Mary tiba di kota. Mereka menginap di sebuah penginapan di mana Mary bermimpi waktu perang dulu dia bersama Peter dan juga Adele yang masih bayi di sebuah rumah. Lalu masuklah Lutz nih menyuruh mereka mengungsi. Di situ Mary memintanya membawa Adele. Namun karena dia seorang prajurit, dia memilih Peter ikut bersamanya.
Sementara itu Mary mempersiapkan peralatan bayi. Sedihnya begitu Lutz pergi bersama Peter, tiba-tiba rumahnya meledak. Di hari itu Lutz menganggap Mary dan juga Adele meninggal. Padahal Mary dan juga Adele lolos dari maut. Namun sayangnya tempat pengungsiannya hancur. Mary yang melihatnya menganggap Lutz dan juga Peter juga telah tiada. Kemudian di pagi harinya sang raja yang naik kereta kuda bersama Kontes penasaran. Dia heran melihat Kontes tidak tersenyum atau tertawa dengan leluconnya. Di situ sang raja baru dikasih tahu nih kalau semenjak kakaknya tewas saat perang, Kontes tidak bisa tersenyum maupun tertawa. Di sisi lain Adele dan Mary tiba di alun-alun, di mana sang raja penasaran apa yang dilakukan Peter untuk bisa terbang. Ternyata Peter sudah bersiap-siap nih di atap gedung katedral. Lalu berjalan menuju ujung atapnya. Sialnya dia terpeleset, namun Peter masih bisa naik dan lanjut berjalan hingga ke ujung. Sesampainya di sana, Peter menunjukkan cara dia terbang. Yaitu dengan melepaskan parasut buatan Gloria yang membuat Peter terbang mengikuti arah angin. Lutz yang melihatnya dari teropong bahagia nih. Peter berhasil mematahkan hal yang mustahil. Begitupun para warga lainnya menyambut keberhasilan Peter. Meskipun pendaratannya tidak mulus, orang-orang berbondong-bondong nih estafet Peter ke hadapan sang raja, di mana dia sudah siap dengan tugas mustahil yang terakhir. Yang ternyata sang raja ini menyuruh Peter membuat Kontes tertawa. Suatu hal yang sangat mustahil. Sayangnya Peter tidak bisa mengelak. Hingga dia merasa overthinking dan berbicara sama gajah, yang mana ada Adele menjahilinya kalau dia bisa membuat lelucon. Tiba-tiba percakapan mereka harus berakhir nih, karena Mary mengajak Adele pulang. Lalu di malam harinya Peter dapat pengakuan dari Lutz kalau memang benar adiknya masih hidup bersama suster. Ditambah dia tidak melihat adiknya meninggal. Seolah muncullah harapan yang memungkinkan adiknya masih hidup di luar sana. Ia membuat Peter bersemangat nih menulis lelucon sepanjang malam. Lalu menghampiri si gajah untuk meyakinkannya bahwa dia akan mengatasi segala hal yang mustahil. Setelah itu mereka terlelap nih, tidur dan bermimpi bersenang-senang di atas awan. Hingga Peter melihat si gajah terpisah dari keluarganya. Lalu Peter dipanggil untuk kembali ke kenyataannya, yaitu membuat Kontes tertawa. Sebelum itu dilakukan, Peter meyakinkan si gajah lagi. Bagaimanapun caranya dia akan membawanya keluar. Lalu dimulai nih, Peter membacakan lelucon ciptaannya yang hanya membuat satu bapak-bapak tertawa. They're out in a field together. Ben's got this and Floss the toad. Nailed it! Sedangkan Kontes pura-pura mengerti bahkan tertawa palsu. Jadi sang raja menganggap Peter gagal. Namun di sini Peter tetap melarang sang raja membawa si gajah, karena si gajah juga ingin kembali bersama keluarganya dan bukan keinginannya ada di sini. Sialnya sang raja tetap tegas membawa si gajah. Sampai datanglah peramal menghentikan waktu, yang kedatangannya mengubah suatu hal yang mustahil. Fought and flew and defied a king. Remember that. Yang ternyata membuat Kontes tertawa melihat sang raja kena ingusnya gajah. Begitupun sang rajanya sendiri. Lalu menganggap Peter berhasil menuntaskan tantangan terakhirnya. Bahkan dia diperbolehkan membawa si gajah. Namun Peter meminta pesulap mengantarnya kembali. Meskipun tidak yakin dengan kekuatan sihirnya, Peter, Madame Lavaux, sang raja serta warga percaya hanya dia yang bisa memperbaikinya. Lalu berbondong-bondong membawa gajahnya ke katedral, yang dimana di situ ada Adele yang melihatnya dari jendela ikut menyusulnya. Ada juga Lutz yang susah payah berjalan ingin ikutan melihat suatu hal yang mustahil. Sebelum itu terjadi, pesulap meminta kerjasama orang-orang untuk percaya padanya. Is a great
Karena dengan kepercayaan mereka si gajah benar-benar hilang. Ajaibnya awan yang selama ini menutupi kota Baltese juga pergi, tergantikan cahaya matahari yang dapat dinikmati semua orang. Lalu keajaiban itu berlanjut, mempertemukan Mary dan juga Lutz, yang mana terungkap nih semuanya kalau Peter dan juga Adele kakak adik yang terpisahkan. This is my sister. Family! Semua itu berkat sang gajah dan si pesulap yang mempersatukan mereka. Di akhir film, harapan dan keajaiban kembali ke Baltese. Semua orang bahagia, begitupun Peter dan juga Adele yang sekarang tinggal bersama Leo, Gloria, Mary dan juga Lutz. Ada juga nih si gajah yang dapat berkumpul kembali bersama keluarganya. Nah, itu tadi alur cerita dari film The Magician 11. Gimana Sleeper? Seru banget kan perjuangan si kakak yang mendapatkan tantangan mustahil dari sang raja, dan akhirnya berhasil nih bertemu kembali dengan sang adik. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.